있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nova Angelica Brobarus dengan NIM 4203121038 dari kelas Pendidikan Fisika 2020A. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar dan membahas materi fisika mengenai gerak jatuh bebas. Nah, sebelumnya, pernah nggak teman-teman melihat buah yang jatuh dari pohonnya? Kira-kira kenapa ya buah itu bisa jatuh? Peristiwa jatuhnya buah itu ada loh hubungannya dengan fisika. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama bahas. Nah, coba perhatikan video berikut. Bahwa terdapat apel yang jatuh dari pohonnya. Kira-kira kenapa ya? Ayo, kira-kira kenapa ya bisa jatuh? Hal itu dikarenakan adanya gravitasi bumi yang menarik benda untuk jatuh ke bawah. Peristiwa jatuhnya buah apel itu merupakan gerak jatuh bebas loh. Apa sih sebenarnya gerak jatuh bebas itu? Gerak jatuh bebas itu merupakan gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara itu diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap dan akan sama besarnya dengan percepatan gravitasi bumi. Gerak jatuh bebas ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Galileo Galilei. Ia berpendapat bahwa semua benda, baik berat ataupun ringan, akan jatuh dengan kecepatan yang konstan jika tidak dipengaruhi oleh udara ataupun hambatan lainnya. Peristiwa jatuhnya apel tersebut merupakan salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Kenapa ya bisa disebut gerak jatuh bebas? Karena apel yang semula diam di pohon kemudian terlepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke bawah dikarenakan adanya gaya gravitasi yang bekerja pada apel tersebut. Kita juga sering berpikir bahwa gerak jatuh bebas itu sama dengan gerak vertikal ke bawah. Nyatanya adalah beda. Nah, memang sama-sama gerak jatuh benda yang ke bawah. Tetapi pada gerak vertikal ke bawah itu memiliki kecepatan awal. Sedangkan pada gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal. Jadi sudah bisa kan membedakan gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah, teman-teman? Disebut gerak jatuh bebas jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Yang kedua, memiliki percepatan gravitasi yang positif. Yang ketiga, percepatan benda sama dengan percepatan gaya gravitasi bumi atau A sama dengan G. Yang keempat, perpindahan benda saat terjatuh pada sumbu Y atau arah vertikal ke bawah. Dan yang kelima, tidak ada daya luar yang bekerja pada benda. Pada gerak jatuh bebas, terdapat rumus-rumus yang bisa kita ketahui nih teman-teman. Nah, rumus-rumusnya yaitu untuk mencari ketinggian, kita bisa gunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk mencari waktu tempuh yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah, kita gunakan rumus T sama dengan akar 2H per G. Untuk mencari kecepatan benda saat menyentuh tanah, kita gunakan V sama dengan akar 2GH. Nah, untuk mencari kecepatan benda pada saat waktu tertentu, kita gunakan rumus VT sama dengan G dikali T. Dengan keterangan VT kecepatan benda saat menyentuh tanah, H sama dengan ketinggian benda, T merupakan waktu tempuh, dan G merupakan percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi sudah paham kan mengenai materi gerak jatuh bebas, teman-teman?
Yuk kita sama-sama latihan agar kita lebih paham. Di puncak menara yang tingginya 45 meter, terjatuh sebuah batu. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah kecepatan batu saat menyentuh tanah? Ayo, langsung saja kita jawab. Nah, di sini diketahui ketinggian atau H sama dengan 45 meter. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanya itu kecepatan batu saat menyentuh tanah atau VT. Maka penyelesaiannya yaitu VT sama dengan akar dari 2GH. Maka kita masukkan nilai 2 dikali 10 dikali 45 meter. Kemudian dapat VT sama dengan akar 900. Akar dari 900 ini adalah 30. Jadi VT sama dengan 30 meter per sekon. Atau kecepatan batu saat menyentuh tanah itu yaitu 30 meter per sekon. Maka dapat kita simpulkan bahwa gerak jatuh bebas merupakan gerak jatuh benda yang arahnya tegak lurus ke bawah dan tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Nah, sudah dapatkan kesimpulannya dan sudah pahamkan materinya dari materi awal sampai kita menjawab soal bersama-sama? Oke. Sekian dari penjelasan saya ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye semuanya. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나